Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalan Abdullah bin Salam dengan Islam justru berawal dari kepakarannya terhadap Taurat, kitab suci umat Yahudi. Kitab suci terdahulu telah mengabarkan ihwal kedatangan Ahmad, yaitu Nabi Muhammad SAW, sebagai utusan Allah bagi seluruh umat manusia di akhir zaman. Di antaranya adalah Taurat yang diperuntukkan bagi kaum Yahudi. Dalam masa kehidupan Nabi Muhammad, kaum Yahudi tidak lantas menerima risalah Islam. Bahkan tidak jarang musuh umat Islam saat itu yang berasal dari kalangan Yahudi, baik di Mekah maupun di Madinah. Namun, tidak semua Yahudi memusuhi Islam. Salah satunya adalah Husain bin Salam. Sebelum memeluk Islam, Husain bin Salam merupakan seorang kepala pendeta Yahudi di Yathrib ataupun di Madinah. Sebagai seorang tokoh penting, masyarakat Yathrib menghormati Husain bin Salam. Sosok tersebut juga dikenal luas sebagai pribadi yang sangat baik, cerdas, dan jujur. Di kuilnya, Husain banyak menghabiskan hari dengan menderas dan mempelajari Taurat. Baginya, tidak ada yang lebih bernilai selain waktu. Bahkan, rutinitas kesehariannya pun dipilah menjadi 3 bahagian. Sepertiganya untuk beribadah di kuil, sepertiga lainnya untuk beristirahat dengan cara berkebun. Adapun sisanya untuk mengajarkan Taurat kepada umat Yahudi. Sebagai pakar Taurat, Husain bin Salam sangat memahami maksud pencantuman nama Ahmad dalam kitab suci tersebut. Dia begitu mengharapkan kesempatan dapat bertemu langsung dan mengimani risalah sang nabi akhir zaman itu. Setiap kali menemukan ayat Taurat yang mengabarkan kedatangan Ahmad, Husain seringkali merenungkannya dan membacakannya berulang kali. Ia telah mempelajari bahwa sosok Ahmad berasal dari kalangan Arab yang kelak akan datang ke Yathrib. Husain semakin giat mempelajari ciri-ciri sosok Nabi bagi sekalian umat manusia itu. Sampailah kabar mengenai seorang tokoh Arab dari Mekah yang akan hijrah ke Yathrib. Dengan cermat, Husain mencocokkan ciri-ciri laki tersebut dengan apa yang telah dipelajarinya mengenai Ahmad. Hatinya begitu gembira ketika mengetahui bahwa sosok yang berhijrah ke kota itu tidak lain adalah Ahmad ataupun Nabi Muhammad SAW. Husain selalu berdoa kepada Allah agar memanjangkan umurnya sehingga dapat berjumpa dengan Rasulullah. Akan tetapi, Husain bin Salam sempat merahasiakan kepada kaumnya tentang keterangan bahwa sosok yang berhijrah itu merupakan pembawa risalah sebagaimana yang telah disebutkan dalam Taurat. Sebab sebahagian besar kaum Yahudi di Yathrib tidak senang dengan fakta bahwa Nabi mulia pilihan Allah itu berasal dari bangsa Arab, alih-alih Bani Israel. Namun bagaimanapun, Husain tetap bertekad untuk mengimani Nabi Muhammad dan risalah yang dibawanya, walaupun kaumnya sendiri yang menolak. Di hari kedatangan Nabi Muhammad SAW ke Yathrib, Husain bin Salam sedang berada di kebun kurmanya. Sementara itu, di kejauhan orang-orang muslim Yathrib sudah berkerumun. Dengan agak cemas dan penuh harap, mereka menanti-nanti Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar As-Siddiq memasuki wilayah Yathrib. Meski tidak menggabungkan diri dengan kaum muslimin itu, Husain juga menunggu dengan hati berdebar-debar. Dia bahkan memanjat pohon kurma tertinggi di kebunnya agar bisa melihat bayang-bayang kedua sosok mulia tersebut yang berjalan mendekati Yathrib. Ketika Rasulullah dan Abu Bakar diketahui telah tiba di Quba, beberapa warga Yathrib menyerukan nama beliau SAW. Begitu mendengar kabar ini, Husain bin Salam ikut menggemakan takbir. Saat itulah bibi Husain, Khalidah binti Haris, melihatnya dan menunggu Husain turun dari pohon. "Kamu akan kecewa. Seandainya saja kamu mendengar kabar kedatangan Musa bin Imran, kamu tidak akan bisa berbuat apa-apa," kata Khalidah kepada keponakannya itu. "Wahai bibiku, demi Allah, dia adalah saudara Musa bin Imran. Dia dibangkitkan dengan membawa agama yang sama," jawab Husain bin Salam. "Jadi, benarkah dia sosok Nabi yang sering engkau ceritakan?" tanya sang bibi. "Benar," tegas Husain bin Salam. Dengan bergegas, Husain berlari ke arah Rasulullah yang sedang dikerumuni lautan manusia yang menyambut kedatangannya. Saat itu, Rasulullah sedang bersabda kepada para penduduk Yathrib, "Wahai sekalian manusia, sebarluaskan salam. Berilah makan kepada orang-orang yang kelaparan.
Dirikanlah salat di tengah malam ketika banyak orang sedang terlelap tidur. Semoga engkau masuk surga dengan bahagia. Dari kejauhan, Husain memperhatikan bagaimana rupa sosok yang amat dirindukannya itu. Perlahan, Husain berjalan mendekatinya. Kemudian, Rasulullah menoleh kepadanya dan bertanya, "Siapa namamu?" "Husain bin Salam," jawabnya. "Lebih baik bila Abdullah bin Salam," sebut Rasulullah. Bagi Husain, nama baru ini merupakan pemberian yang mengembirakan, dan sejak saat itu dia dipanggil sebagai Abdullah bin Salam. "Saya setuju, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran. Mulai hari ini, saya tidak memakai nama lain kecuali Abdullah bin Salam," ujar mantan pendeta Yahudi itu. Dan inilah sedikit kisah tentang Abdullah bin Salam yang nama awalnya Husain bin Salam, yaitu pendeta Yahudi yang masuk Islam setelah mempelajari Taurat tentang akan lahir Nabi di akhir zaman. Mudah-mudahan kisah ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.